dampak globalisasi secara negatif dan positif globalisasi. Kalian sudah siap belajar? Siap. Katakan siap, yes. 1, 2, 3. Siap, yes. Oke. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek apa yang kalian rasakan hari ini. Kalian tulis di buku. Kalau kalian sedih, bibirnya begini. Bawa bukunya gitu ya. Kalau kalian rasanya biasa-biasa saja, mulutnya ada aja begini. Tapi kalau lagi bahagia, mulutnya tertawa lebar. Nah, kelihatan. Oke, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Apa yang kalian rasakan hari ini? Apa yang kalian rasakan sebelum belajar hari ini? Emoji, ya kan kalian suka sering tuh di WA pakai emoji-emoji. Nah, coba ditulis apa yang kalian rasakan hari ini. Sudah? Kalau sudah diangkat ke atas. Lagi biasa aja. Bagiannya gede mulutnya. Jangan. Oke, lagi biasa aja. Oke, kelompok ini sedang biasa. Kelompok yang ini sedang anak kecil. Biasa-biasa saja. Yang ini juga kelompok ini sedang rasanya apa? Sedang biasa-biasa saja. Yang ini juga oke. Yang ini gimana? Main saudara lagi bahagia. Bagian kenapa jangan? Ini kamu lagi apa? Oh, oke.
Dampak negatifnya apa? Dampak positifnya apa? Sebelumnya Ibu bagikan dulu gambar. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar itu? Ada apa aja itu? Terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Jadi gimana kesimpulannya? Teknologi. Apa lagi? Penggunaan teknologi ini untuk apa? Mempermudah komunikasi. Mempermudah bagus, ya. Nah, globalisasi salah satunya adalah dengan kemajuan globalisasi di bidang iptek ini mempermudah kita dalam komunikasi. Silakan dibuka luar kedua. Di situ ada tabel. Berapa persen anak SMP yang menggunakan handphone? Mana? Anak SMP yang mana berdasarkan pendidikan? Penggunaan handphone berdasarkan pendidikan. Anak SMP itu berapa persen? 59,89%. Berapa persen perempuan menggunakan handphone? Oke, berapa persen Pulau Jawa menggunakan handphone? 80%. Good. Berarti kalian sudah bisa membaca tabel dan fakta yang terjadi dari canggihnya teknologi ini mempermudah kita komunikasi sehingga kita bisa melihat data penggunaan handphone di wilayah Indonesia berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenjang, berdasarkan jenis kelamin dan lain sebagainya. Oke? Oke. Nah, itu adalah pembukaan dari materi yang akan kita bahas, yaitu tentang globalisasi. Ya, kalian memang sudah terbuka dong globalisasi itu seperti apa, ya? Canggihnya teknologi ini seperti apa sehingga bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sudah kebayang dong seperti apa sih perubahan sosial budaya terhadap globalisasi yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada lembar kegiatan siswa. Silakan kalian jawab di sini langsung. Boleh di belakang ya. Oke, langsung aja ditulis di situ. Ibu kasih waktu 20 menit, jangan lama-lama ya. Jawabannya sama. Jawabannya negatifnya apa? Ya, kayak gitu. Ya, dampaknya jangan terlalu mengikuti edisi. Kita industri ini adalah ingin mempresentasikan tentang globalisasi. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sudana. Nama saya Rizky Ramadan Hamadi. Sosial budaya
merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan globalisasi. Nama saya Nayla Askia. Nama saya Rima Kamia. Nama saya Salani Susian. Oi, Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang globalisasi. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Siva Syarani. Nama saya Devi Ananda. saya Muhammad Raja. Globalisasi bidang budaya adalah globalisasi bidang komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Kami akan mempresentasikan tentang globalisasi. Pertama, ada globalisasi dalam bidang budaya yang artinya budaya berkembang dari zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Bukan gitu sebenarnya. Kami akan mempresentasikan tentang globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan globalisasi dalam bidang budaya. Kita sudah melakukan diskusi. Setelah diskusi kita relax dulu sebentar, disimpan dulu alat tulisnya. Simpan alat tulisnya. Kalian sikap tegak, tangannya di atas ini apa kaki. Ya, kita lakukan teknik stop dulu ya. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Dari hidung, tahan sebentar. Keluarkan dari mulut. Nah, yang ketiga keluarkan lewat mulut dengan suara yang keras ya. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan dari mulut. Ha. Nah. Jadi kesimpulannya globalisasi itu apa? Ya, bagus. Terus apa lagi? Ya, jadi organisasi secara dunia dampak positifnya apa? Oke, dampak negatifnya? Oke, sikap individualistik. Terus apa lagi? Kesenjangan sosial. Terus apa lagi? Gaya hidup kebarat-baratan. Sudah. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi kita kali ini, ya. Dalam pembelajaran kita hari ini, kedepannya nanti kita akan melakukan begini lagi ya, begini lagi ya. Menyenangkan. Oke, ya. Baiklah. Tadi setelah kita belajar, pesan yang ingin disampaikan adalah supaya kita menjaga nilai-nilai baik yang ada di masyarakat kita, walaupun perubahan sosial secara global terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tetap harus memiliki nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Baiklah, untuk tugasnya silakan kalian membuat esai tentang perubahan sosial di Indonesia dalam arus globalisasi yang memperkokoh kebangsaan, dan dikumpulkan minggu depan ya. Silakan kerjakan di rumah.
Baiklah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya sebuah pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan murid, namun juga keputusan guru untuk melakukan berdasarkan bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang memastikan setiap murid mendapatkan dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya di kelas. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Selanjutnya, penilaian berkelanjutan, bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Dan bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Manajemen kelas juga yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Sedangkan pembelajaran sosial dan emosional merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran emosional ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional ini sangat cocok diterapkan di sekolah saya, di kelas yang saya ampuh. Anak-anak responnya baik, positif, mereka belajar dengan senang, dengan riang, dengan bahagia, sehingga apa yang kita sampaikan mereka cerna dengan baik. Mereka juga merasakan pembelajaran yang riang gembira di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan bisa diterima anak dengan baik.